Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa kembali pada video tutorial yang kedua. Kali ini kita akan membahas penggunaan fungsi shaping menggunakan aplikasi CorelDRAW X8. Jadi fungsi shaping yang akan kita gunakan yaitu mulai dari combine, weld, kemudian trim, dan juga combine, weld, dan trim. Nih. Nah, fungsi shaping ini ada beberapa sesuai dengan kategorinya. Untuk lebih jelasnya, saya akan langsung mempraktikkan beberapa fungsi shaping. Ini biasanya penggunaan fungsi shaping ini objeknya minimal harus ada dua. Contoh, objek yang pertama segi 4 dan objek yang kedua lingkaran. Nah, ini kita akan menampilkan tools shaping dengan cara mengklik dulu di objek yang pertama, kemudian kita tahan shift, tombol shift, kemudian kita klik pada objek yang kedua sampai muncul ini, sampai muncul tools mulai dari combine, selanjutnya ada weld, kemudian ada trim, kemudian ada intersect, dan juga ada simplify ini. Jadi yang akan kita gunakan hanya combine, kemudian weld, trim, dan juga intersect. Nah, ini combine adalah fungsi shaping yang digunakan untuk menggabungkan dua objek yang berbeda. Nah, seperti ini cara penggunaannya. Misalnya saya klik objek yang pertama lingkaran, tahan shift, objek yang kedua segi 4, kita combine. Nah, ini objeknya akan bergabung dengan irisannya diberikan warna yang berbeda seperti ini. Oke. Selanjutnya misalnya kita menggunakan fungsi shaping yang kedua, yaitu fungsi diwarnai dulu objeknya. Yang pertama lingkaran, objek yang kedua segi 4. Oke. Kita klik objek yang pertama lingkaran, kita tahan shift, kita klik objek yang kedua, kemudian kita akan menggunakan fungsi weld seperti ini. Nanti objeknya akan bergabung tanpa menggunakan irisan atau tanpa ada tampilan irisan seperti menggunakan fungsi combine. Selanjutnya kita buat lagi objek yang pertama, objek yang kedua. Seperti ini. Misalnya seperti ini. Klik objek yang pertama, objek yang kedua, kemudian fungsi trim. Nah, fungsi trim ini adalah mengiris bagian objek yang kedua. Oke. Tadi yang saya pilih adalah objek yang pertama lingkaran. Selanjutnya objek yang kedua adalah segi 4. Jadi ketika kita mengklik terlebih dahulu lingkarannya, kemudian kita tahan shift, objek yang keduanya adalah segi 4, kemudian kita trim, maka otomatis objek yang pertama ini akan mengiris bagian objek yang kedua. Jika kita menerapkan langkah dengan posisi yang berbeda atau objek yang pertama segi 4 dan objek yang kedua lingkaran, maka yang segi 4 ini akan mengiris objek yang lingkaran seperti ini. Nah, oke. Seperti ini. Oke. Jadi kelihatan yang diiris adalah lingkaran. Ya, meskipun objek segi 4 tadi adalah posisinya di bawah. Oke. Selanjutnya kita akan menggunakan fungsi intersect. Kita coba lihat fungsi intersect. Kita warnai dulu, kemudian lingkarannya seperti ini. Kemudian kita tahan shift, klik objek yang kedua, kemudian kita memilih intersect. Nah, jika kita memilih intersect, maka dia akan mengiris, dia akan mengiris atau membuat objek dengan irisan menjadi objek yang ketiga. Jadi kalau ada dua objek, maka objek yang irisannya, yang intersect tadi akan menjadi objek yang ketiga seperti ini. Ini adalah irisannya.
adalah irisannya. Jadi kalau kita menggunakan combine ini adalah menggabungkan dua objek dengan cara memberikan tampilan irisan dengan warna yang berbeda. Selanjutnya fungsi yang kedua yaitu width. Ini fungsi yang kedua yaitu width. Ini berfungsi untuk menggabungkan objek dengan satu warna saja tanpa menampilkan irisan. Selanjutnya kalau trim, nanti objek yang pertama akan mengiris objek yang kedua dan irisannya akan dihilangkan. Selanjutnya menggunakan intersect, nanti irisannya akan dibuat menjadi objek yang ketiga. Jadi objek yang pertama lingkaran, objek yang kedua segi empat. Maka ketika kita menggunakan intersect, dia akan membuat objek baru dengan tampilan seperti irisan dari objek pertama dan kedua dan dijadikan sebagai objek yang ketiga. Nah, contoh penggunaannya pada kreasi, misalnya kita ingin membuat kreasi logo sederhana menggunakan fungsi trim. Oke, kita menggunakan fungsi trim saja. Ini outline-nya dikasih putih. Nah, selanjutnya serahkan mengetikkan huruf K seperti ini. Kemudian ukurannya diperbesar seperti ini. Ini akan jadi bold. Oke, diperbesar lagi. Misalnya ini. Kemudian saya akan coba menggunakan fungsi trim seperti tadi. Klik objek yang pertama, kita tahan shift, klik objek yang kedua, kemudian kita gunakan fungsi trim seperti ini, maka dia akan mengiris atau menghapus objek sesuai dengan objek yang pertamanya. Selanjutnya kita geser seperti ini. Nah, itu kita jadikan misalnya sebagai logo sederhana, kemudian kita ketikkan informasinya. Oke, kita atur ukuran hurufnya, kemudian kita kasih bold seperti ini. Nah, sebenarnya dengan fungsi-fungsi itu kita bisa berkreasi meskipun dengan hanya memanfaatkan tools-tools yang sederhana. Tentu tergantung pada kreativitas masing-masing. Selanjutnya kita group ini. Kita group menjadi satu objek. Oke, seperti ini cara penggunaannya. Dan kita bisa berkreasi dengan fungsi-fungsi shaping tadi. Ada width, intersect, combine, dan juga trim. Oke, seperti itu. Demikian. Selanjutnya untuk mengkreasikan dan fitur-fitur efek itu nanti akan adik-adik lihat pada video tutorial yang ketiga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.